Orang Bali itu cantiknya natural, guys. Iya sih. Aku puji. Coba. Berarti Coba gimana tuh? Tuh? Wah, mereka tuh gini loh. Kulit tuh harus putih, tapi itu sawo matang. Cuman tuh indah gitu loh. Gimana ngejelasinnya ya? Indah lah pokoknya. Kalau kalian lihat nih, yang dari kalian suka Cindo ya, jadi suka orang Bali kalian. Tapi kalau di Bali tuh artinya alat kelamin cowok banget. Iya. Bayangin aja. Masa lu alat kelamin lu tempel di mata? Kelihatannya arak tapi itu bukan arak gitu. Dan penyebabnya tuh akibatnya tuh bisa bikin mandul juga. Mandul. Untuk pria dan wanita. Pria dan wanita. G itu nggak tahu G bener ya G. Kalau anak Kodia tuh harus pakai sepatu Doc Mart. Oke. Ini sepatu Doc Mart. Celana oversize cuy. Bali itu kan ada singkatannya. Oke, apa tuh coba? Banyak libur. Keren kali cok ini nih. Aduh. Cerita Indonesia, mari kita simak. Suara rakyat kita dengar, jangan terbelalak. Di balik isu-isu yang membara, kami hadir untuk menjelaskan semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Oke, apa nih kurang aja Pak? Salam sejahtera. Nggak boleh terlupakan sih. Ampura. Kalau gitu perkenalkan kami dari Apa Cerita Indonesia. Oke, jadi kalau di sini kita ingin perkenalan dulu ya. Sebelumnya aku namanya Partogi Walter, bisa dipanggil Ogi. Yuk coba yang ini nih, yang ini. Namaku Bagas Prasetya aka Blikodia. Oke nih, oke lanjut nih yang ini nih, keren yang ini yang ketiga nih. Aku Gongde, bisa dipanggil Wijong. Si paling Wijong. Oke, jadi kali ini kita mau bahas terkait anak Kodia versus anak Jakarta. Oke. Tapi ini versusnya bukan dalam arti negatif ya, tapi kita mau komparatif ini. Apa sih nih bedanya nih? Gitu berarti ya. Iya, anak Kodia kan kayak gimana gitu. Anak Jakarta kayak gimana gitu ya. Oh iya, boleh. Nah, ini sebelumnya aku mau nanya nih. Nih, setelah kayak udah Kodia tuh enggak nih kayaknya. Coba dijelaskan dulu dong, coba. Jelaskan dulu coba. G itu nggak tahu G bener ya G. Kalau anak Kodia tuh harus pakai sepatu Doc Mart. Oke. Ini sepatu Doc Mart. Celana oversize cuy. Harus oversize itu. Apalagi nih lihat ya. Gimana nih? Ini cargo pants lagi nih. Ini Kodia banget beneran nih G. Ini Kodia banget. Kodia cafe tapi ini. Kodia cafe tapi. Dan jangan lupa juga G ini G. Biarkan isi hati yang berbicara. Ya nih yang tahu-tahu aja buat yang Bali ya, yang tahu-tahu aja ya, yang tahu aja ya. Pasti kacamatanya tahu kalau itu nih kacamata apa nih pasti tahu. Buat 99 pasti tahu lah kacamatanya menunjuk kemana gitu kan. Itu udah pokoknya. Janganlah dibahas itu siapa orang. Oke, berarti pakaian ini menunjukkan banget anak Kodia ya. Dari sepatu harus modelnya kayak seperti ini. Iya. Celananya. Ini Converse loh nih. Iya loh, Converse loh ya. Ini Kodia banget pokoknya. Berarti kalau anak Kodia itu harus yang stylish dan mudah banget berarti ini ya? Iya, mudah banget. Kayak casual gitu lah. Oke. Terus kalau kalung nggak kalungnya? Kalungnya apakah wajib apa gimana nih? Sebenarnya kalung ini nggak wajib sih, tapi biar kelihatan lebih kayak apa ya, streetwear Kodia gitu loh. Kayak kalau misalnya mau ke Jenar gitu harus ada ini loh gitu. Berarti nggak afdol kalau ada ini ya? Harus ada aksesoris lah dikit. Sama satu nih yang bikin banget anak Kodia juga. Gelangnya coba liatin ya. Ini nih. Ini apa namanya gue? Gelang Tridatu. Tridatu. Iya. Pokoknya kalau nggak nggak pakai ini nggak Bali banget. Iya, nggak Bali banget gitu. Kalau misalnya pakai banyak, udah kayak mangku jadi. Ini nih. Ini kan mungkin ada beberapa yang nggak tahu nih kan di luar Bali nih. Anjing mangku. Mangku tuh apa sih? Coba. Kayak pendeta gitu kan guys ya. Kayak pendeta gitu. Pendeta. Orang suci yang ada di Bali. Ibaratnya kayak ustad lah gitu kan. Kalau mau tahu tuh
Terus aku mau nanya dong, gelangnya itu tuh nggak bisa dapet gratis kan? Karena aku ada cerita, Gimana tuh? temenku nih pernah ngambil saya di pura, yang dimana di ceritanya katanya tuh nggak boleh gitu. Ya nggak boleh. Coba. Nah, gini ya namanya juga ya Jawa lah. Emang agak sedikit sengklek gitu kan. Coba. Campah namanya dulu. Oh campah. Oh ya. Campah dulu namanya. Coba mungkin bisa kalian jelasin tuh sebenarnya harusnya gimana sih dapetin kayak gitu? Ini sebenarnya kalau di Bali itu harus dapetnya kalau enggak ada yang putih sama yang tridatu ya gitu Tridatu, ya. ya. Sama lagi satu sih benernya. Ada yang Sanedatu namanya. Iya, ini yang Sanedatu. apa? Ada warna 9 gitu sih. Ya ini kalau misalnya yang kayak gini ini biasanya kalau ke Besaki gitu. Ada pura namanya pura besar di Bali itu Besaki gitu. Oh ya itu tuh pura-pura yang benar-benar estetik banget ya. Iya. Kalau teman-teman mau tahu tuh, wah itu anak Pokoknya- Jakarta. Bagus banget sih itu. Bagus Itu banget ya. Objek wisata bagus banget. Tempat udah bagus juga pokoknya. Jadi iya. kayak kalau misalnya kalian ke Besaki sembahyang gitu. Kalau ada namanya kayak istilahnya sedekah di Bali itu Danau Punia Danau gitu. Punia. Oh. Nanti kalian dapat dah 1 gelang gitu. Kalau secara universal sih kayak gitu ya gitu. Tapi sama kalau misalnya yang putih ini biasanya dapat pas kalau di Bali itu namanya ulang tahun versi Bali lah gitu katanya. Oh. Jadi dapat kayak gelang putih otonan namanya. Otonan. Oh. Tapi free kan? Ya mahasiswa dong, berarti kan Iya harus dong. juga dong tahu Iya. free apa enggak nih. Free. Ditanggung karma aja ya. Ya tuh ya, buat orang Jakarta ya atau buat orang sekitarnya juga kalau misalkan mau dapat gratis, karmanya diikutin kalian sendiri ya. benar. Nah, nih ngomongin tadi kan buat wisata segala macem. Nih karena dapat framing nih. Kalau Bali itu wisata banget kan, tempat buat jalan-jalan. Jelas banget ya. Jelas. Sekarang dulu pas Covid nih, ada nih tulisannya apa di bahannya stigma WFB, work from Bali gitu kan. Itu kan ada gitu kan. Yang kayak gitu kan. Enggak, soalnya kalau yang aku lihat nih, aku juga mau nanya nih ya. Itu Bali itu kenapa sih kayak vibes-nya tuh pantai banget gitu loh, santai itu coba dijelasin gitu loh gimana sih itu? Sebenarnya apa ya? Itu untuk orang-orang luar aja sih yang Iya ngerasa sih. kayak gitu. Oh, ya. oke. Ini Tapi istilah kalau oke, orang oke. Bali itu kayak udah mat gitu Ya sih istilahnya. udah bener-bener gimana bosen banget Udah sih. bosen Oh. gitu loh. Oke, Kayak oke, misalnya oke. kita tuh kan kita biasanya anak-anak kodia lah gitu. Ah. Ini iya kakak aja yang kode-kode aja. Kalau misalnya kita mau bolos sekolah dulu pas zaman-zaman SMA gitu. Ada namanya Infinity Coffee. Oh ya, yang di Sanur itu kan ya. Ya di Sanur itu Sanur. kayak istilahnya coffee shop di samping pantai lah gitu. Jadi kayak kita tuh udah biasa ngeliat pantai gitu benernya gitu. Iya. Kayak misalnya ke Jimbaran gitu, kita kan sering ke Jimbaran gitu atau Iya. ke Canggu lah istilahnya Oh, gitu. aduh. Ya itu kalau ada yang tahu Canggu pasti tahu lah ya. Tahu lah ya. Tahu lah ya. Enggak usah pura-pura bodoh lah. Ibadah ada kok di sana. Jangan so polos lah, guys. Iya. Janganlah. Berarti kan Bali itu terkenal wisata meskipun juga orang aslinya itu kayak merasa bosen gitu kan ya. Bosen. Iya Gitu, sih sumpah. bosan sih. Nah, tapi kan itu kan juga melekat dengan anak Korea ya. Nah, ini kita kayak agak telat nih, sorry ya guys ya. Sebenarnya anak Korea itu gimana sih anak Korea itu? Maksudnya apakah cuma pakaian doang yang mendefinisikan atau apa gitu? Bisa dong jelasin dong anak Korea itu gimana? Gini. Ya aku ntar jelasin dikit bisa Ya, jelasin. Ya, abis Bagas baru gue berarti ya. Oke. Nah, sebenarnya anak Korea tuh bukan tentang masalah lifestyle ataupun gini aja sih, pakaian aja sih. Kayak sebenarnya kalian tuh harus lahir di Korea juga, cuy. Oh, Iya sih, bener sih. Oke. Kayak orang dari Buleleng tapi kayak menganggap anak Korea tuh coba rubah mindset kayak dikit gitu Set loh. dalam dua mindset gitu ya. Rubah mindset kayak. Kalau misalnya kayak emang anak Korea banget tuh kayak harus lahir di Korea. Walaupun ibu bapak kayak dari luar gini dari pasar tapi kayak harus lahir di Korea gitu. Kayak biar vibe Korea tuh dapet gitu loh. Bener sih. Habis itu sama apa ya? Dari cara bicaranya lah. Ya, kayak cara gitu lah. berbicara Kake-kake juga. gitu. Kan Bali ini kan banyak ada aksen nih. Ya. Ya. Itu banyak ada aksen kayak Buleleng lah, Jembrane lah, Kulungkung sama Denpasar gitu. Kayak aksen Korea tuh harus ada. Ya harus gitu ada loh. aksen Korea. Oh, coba gimana contohnya coba? Kalau aksen gini, Korea gini. gimana? Coba. Ini kan kita Gini, butuh gini. kita butuh belajar ya, Kayak gini butuh aksen belajar Korea nih. ini. Coba gimana? Misalnya gini ya. Coba. Coba Agung. Aku lagi apa? Lihat cewek cantik jalan nih kan. Terus bilang kayak nas keleng sih. Oh iya. Terus Terus itu sama orang. dibalas, ih jangan deh kayak gitu gue nggak. Oh, gitu. Berarti adalah pelafalannya gitu lah ya. Ada pelafalan. juga Indonesia juga. Sama ada satu Apa yang apa paling tuh? penting kalau misalnya anak Korea tuh harus hafal namanya Klecino. Oh. Oke. Itu Ya. harus penting tuh. Iya sih. Enggak karena sorry ya potong ya. Karena kita nih
ya jauh gitu kan. Ya kan? Itu tuh kalau ngomong Kle Cino tuh nggak cocok gitu loh. Kayak apa no? Itu kan ini nggak cocok gitu loh intonasinya. Coba gimana sih intonasinya bener banget itu gimana coba? Dari anak Korea gitu coba gimana? Kalau bilang Kle itu cuman Kle Cino gitu doang. Coba peragain sekarang gimana? Contoh kayak gini dah aku ya. Coba. Ke gini. Ya, aku lah. Ya. Wijung. Wijung gitu. Gung Kle, aku pengen makan no. Harus ada intonasi. Iya, harus ada intonasi ya. Kayak misalnya SPOK isi no gitu Iya. loh. Jadi imbuhan gitu ya? Iya, harus ada SPOK no gitu. Klegung, aku mau makan no. Isi kayak SPOK no gitu. Di ujung-ujung harus isi kata no artinya. Iya, gitu dah. Berarti kalau no sama ci itu bedanya apa? Nah, aku sempet dengar ada kata ci juga kan. Itu berarti bedanya apa sih gitu coba? Kalau kita sih sebagai orang Bali biasa ya kalau ngambil ci itu kayak kamu gitu. Tapi kalau anak Kodia tuh beda rumusnya. Waduh, kayak gini. Coba jelasin coba. Ci itu adalah kayak sebuah imbuhan untuk apa ya? Sebuah perasaan sih. Kayak Kle, aku lagi galau ci. Kle, aku lagi sedih ci. Gitu. Berarti penambahan kata berarti ya. Iya, penambahan kata ya dia. Gitu. Kayak gitulah istilahnya. Tapi nggak cuma anak Korea doang yang bisa ngomong gitu kan. Tapi ya, kentalnya juga tetap di Korea juga sama. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya orang lain yang ngomongnya, nah contoh kayak gini dan ada ini kayak anak Korea gitu. Iya. Kalau misalnya orang lain tuh ngomong aneh rasanya gitu. Kayak misalnya siapa nih orang dari Jembrano gitu misalnya pakai bahasa Korea kayak gitu rasanya di kuping gitu loh rasanya. Kayak contohnya orang India ngomong bahasa Inggris gitu ya. Coba ada peragaan nggak? Coba kalau misalkan orang Jembrano itu gimana? Coba. Jembrano itu kayak misalnya aku punya nih satu teman dari Jembrano kan emang dia tuh lahir di Jembrano, habis itu besar juga di Jembrano, tapi akhirnya dia kayak merantau ke Denpasar gitulah gitu. Dia tuh nyoba pakai bahasa Korea tuh kayak misalnya ada nada gitu loh kayak waduh Cino gitu. Pasti kayak bilang gitu gue bilang. Berarti kecepatan gitu cara ngomongnya. Kecepatan gitu kayak coba kayak ngomongnya benerin kayak gitu dah gitu. Berarti itu khusus Jembrano doang berarti ya Iya, harus kayak itu punya aksen, pakai aksen Ki aja, jangan pakai gitu. aksen Korea gitu loh. Oh, enggak sabar. Berarti Korea ini satu wilayah dong spesifik apa emang mencakup wilayah lain juga enggak? Enggak, cuman satu kota aja, kota Denpasar. Oke. Kodia itu kan artinya kota Denpasar atau kota Madya. Gitu loh. Madya tuh kota Madya yang ada di Bali itu kota Denpasar gitu. Oh iya. Berarti kalau aku komparatifin sama kayak Jaksel gitu ya. Benar. Jaksel banget abis itu kan kayak which is tai anjing itu lah gitu kan. Ya apa kayak ngomongnya kayak that's it gitu segala macam gitu berarti ya. Oke. Karena aku kan juga sempet ada di TikTok kan. Ini by the way mereka punya TikTok ya guys ya nih kan ya. Ini juga bahas anak Korea juga. Jadi aku lihat tuh kayak anak Korea tuh aku kira tuh kayak sebutan anak mudanya orang Bali. Ternyata tuh spesifiknya itu buat di kota Denpasar. Denpasar berarti ya. Sebenarnya kalau anak muda di Bali itu semua ada sebutannya gitu. Oh iya. Kalau misalnya di kota Denpasar gitu, namanya Kodia, anak Kodia gitu loh. Oke. Kalau Tabanan punya lagi. Oh iya. Namanya Agatha. Coba. Kali ini aku tebak. Apa tuh? Anak gaul Tabanan. Iya, betul. Tahu dikit bro. Semua wilayah tuh ada namanya gitu loh. Ada lagi satu tuh namanya. Apa lagi tuh? Bulldog. Bulldog. Anak bulldog ya. Bulldog nih. Oh, kayak gimana? Itu apa bulldog tuh apa? Kebetulan belum tahu sampai sekarang sih. Coba. Bulldog tuh namanya buleleng dog ya. Artinya tuh kayak cuman buleleng aja. Sih berarti kayak ada pembagian klasifikasinya ada juga pembagiannya. Gitu. Keren sih. Kayak semua wilayah tuh ada style-nya lah gitu. Ini style-nya Kodia. Soalnya kalau di Jakarta sih dia nggak spesifik gitu loh. Gimana? Cuman kayak Jaksel, anak Jaksel, anak Jaku, tapi kayak adalah kayak Gimana? Cici kan. Ya kan di Jakut gitu kan Jakarta Utara gitu. Katanya Jaksel tuh apa banyak nih?
banyak ada cindo ya. Oh iya dong. Gimana nih? Coba. Sampai kalian kan tahu di Gimana? TikTok banyak yang memperagakan kan. Nah. Aku ngaku cindo-cindo gitu kan. Padahal kan bukan orang cindo gitu kan. Orang Madura gitu. Karena gini, untuk sekarang ini kan mereka punya prestis lah kalau misalkan dibilang prestis cindo. ya. Iya, karena kan cindo itu kan seperti apa ya, digambarkan kayak orang-orang kaya gitu kan. Orang-orang yang Cina-Cina cantik gitu kan ya kan. Yang Cina high class tuh gimana? Iya. Oh gila. Coba kalau ngomong Cina pas tahun 98. Waduh. Itu beda cerita dong, itu. ya kan, jangan ya gitu kan. Nah, itu jadi Anjing Cina 98. iya itu kan itu bahaya kan. Jangan kan, itu berbahaya gitu. Anjing Cina 98. Nah, terus kalau di Jakarta itu kita tuh punya style outfit yang beda-beda gitu loh. Ya, gimana tuh? So, gimana? Nah, kalau kalian ini kan mungkin anak di pasar kayak begini Iya, kan. iya, benar. Ini kalau style aku sekarang nih, ini kayak Jaksel. Apa tuh? Coba. Jadi jelasin mereka dikit. tuh lebih kasual outfitnya gitu loh. Kayak kemeja-kemeja yang kayak gini modelnya, celana-celana bahan gitu, sepatu putih gitu kan, pakai jam-jam yang kayak ya jam-jam kasual gitu lah gitu kan. Iya. Terus kalau di Jakut beda lagi. Kalau ceweknya misalkan dia pakainya celana pendek, sendal, tapi tasnya nih Hermes dong. Oh, sorry gila. bro, tasnya bukan tasnya YSL ya, gitu. iya. YSL gitu. Tasnya yang wah itu aduh. Anjing. Terus kalau di Gucci gitu. itu gitu tuh. Terlihat santai merendah tapi kalau kita cek harganya dompet saya mengering pak. Nah, gitu. Dompetnya tuh mahal gitu kan. Aku ada sih Gucci tapi dipakai tempat air sih gitu. Oh, waduh. Ya, Ini ada sih. ini kalau jokes dipukul yang bisa sih kalau bangsat dipukul emang dia. ini emang ini sultan kalau kalian mau tahu ya. Ini kalau mau tahu ya, lihat aja kacamatanya kan tuh. Kelihatan gitu kan. Sebenarnya Oh. biasa aja sih gitu. Terus terakhir nih Nah, ada satu wilayah yang terpencilkan. apa tuh? Itu namanya Jaktim. Apa tuh? Jaktim. Jakarta. Nah, Jakarta Timur istilahnya. Saya kira Jakarta Yatim. Iya, ya. karena waduh, kalau itu nggak ikut-ikutan ya. Nggak ikut-ikutan ya. Karena gini guys, kalau Jaktim itu dia kan deket sama pabrik ya kan. Dia kan di pabrik. ujung kanan nih, jadi Iya, deket sama iya. tempat-tempat pekerjaan lah gitu lah, iya. buru-buru segala macem. Jadi itu kalau di situ tuh pakaian tuh harus yang kayak nggak panas gitu loh, yang santai. Jadi kayak ya pakaian-pakaian yang minim lah gitu, jadi kayak kurang terlihat prestis lah kalau kata orang Jakarta gitu kan. Oh, kayak Tanjung Priok gitu Iya. Wah, anak Ya Tanjung tahu Priok lah. nih. Gitu lah. Jadi ya ada satu wilayah juga. Sebenarnya ada satu lagi. Apa tuh? Jakarta Barat. Jabar. Ya Jakbar. Oh, Tapi iya, itu mungkin kurang terekspos ya karena iya. mungkin orang-orang masih belum terlalu apa ya melihat potensinya gitu ya kan. Gitu. Aku mau nanya sedikit nih, Gi. Boleh. Kenapa sih ya kalau stereotip orang Jaktim terutama ya di gini ya di apa tuh namanya? Di mana? Tadi Tanjung Priok. Iya, iya. Itu. Kenapa Boleh. sih identik sama orang paling keras gitu? Gini, karena kebetulan mamahku juga sempet dapat di sana proyek kan. Di sana itu banyak, maaf ya, tapi ini banyak preman-preman gitu. Orang yang suka malak. Jadi anak Jaktim jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung dong. Ini realita aja nih, realita. Kenapa tersinggung? Ya siapa tahu kan, siapa tahu. Karena kalau di Jaktim itu mereka tuh terjadi sering pemalakan gitu lah. Iya, Sampai Pak Jokowi itu juga pernah dalam satu berita tuh kayak ngomong, Gimana tuh? ini harus diberantas gitu loh. Nih posnya harus dikencengin di sana gitu untuk iya. memberantas pemalakan yang tidak resmi gitu. Itu makanya mereka tuh keras-keras karena mereka tuh nih sekarang aku puji gitu kan yang Jaktim nih. Mereka tuh kuat-kuat bro, bekerja bro, nih kenceng-kenceng. Muskular gitu ya? Iya, muskular gitu loh. Makanya keras juga mereka gitu. Sama juga sama orang Buleleng kan. Oh iya. Mereka juga setauku keras gitu kan. Iya, benar. Kalau mereka tuh gimana kelasnya kalau orang Buleleng Kalau tuh? orang Buleleng tuh ya kerasnya tuh benar dari dulu sih Gi. Kayak misalnya ngomong contoh deh kita ngomong sama orang Buleleng gitu. Oke. Kita orang Kodia itu anaknya streetwear gitu biasanya ngomongnya. Kayak Ki dari mana nih gitu misalnya. Dan dia jawab, "Oh, aku dari Buleleng" gitu. Habis itu kalau misalnya kita minta nih nanyain aksen gitu. Nanyain aksen kayak coba dong keluarin aksen Buleleng ke gitu. Langsung dia tuh ngeluarin aksen kayak gini loh Gi. Kayak wih mau cicingan orangnya bangsat kayak gitu. Kayak anjing gitu. Nih orang mau ngajak berantem mau ngajak apa sih gitu. Berarti mirip kayak orang Batak berarti ya? Iya. Kayak cari ribut itu Iya, berarti iya. ya?
Jadi yang mulut mereka tuh kayak no sensor gitu ya. Iya, dia. no sensor. Tapi No kalau sensor misalnya gitu. orang Buleleng sama orang Buleleng sih itu nganggapnya biasa, gitu. Biasa. Kayak misalnya orang Buleleng, "Weh Nani" gitu. Nani itu kayak misalnya, "Weh bangsat" gitu loh. Wah, Kayak gitu, Cok. "Weh kamu" gitu. Nani subuh nyakan nih kayak gitu. Kayak misalnya kamu sudah makan nih gitu. Kayak anjing nih orang Buleleng keras kayak gini tapi akur ya sama sesama Buleleng gitu. sama Buleleng ya. Iya. Oh. Ada faktornya nggak karena mereka ngomong kasar gitu? Apa karena faktor lingkungan apa? Kalau untuk faktor sih Kalau kayak kurang gimana ya? tahu ya gue. Mungkin Kayak gimana ya kalau Adat faktor kali ya. mungkin gara-gara dulu sempat apa ya, zaman dulu kan sempat ada banyak pembajakan di sana nggak sih, pembajakan kapal-kapal gitu ya, mungkin gara-gara itu ya. Oh, terlahirlah lingkungan yang keras, berarti juga Iya, punya mungkin ya. pembicaraan yang keras juga berarti ya. Ya, mungkin dari sana ya. Jadi kayak cara ngomong di setiap Bali itu beda gitu loh. Iya sih, beda-beda. Kayak emang. misalnya contohnya di Buleleng gitu. Kita ngomong di Buleleng tuh kadang-kadang harus siap hati gitu. Kayak contoh kan tadi, "Weh Nani" gitu. Nani sembuh nyakan gitu. Kayak lebih kasar sama intonasi itu lebih keras gitu loh gitu. Oh, berarti nggak boleh baper berarti ya. Nggak boleh Nggak baper. dia. Berarti kalau cewek sama orang Buleleng, waduh. Berarti mau tapi- baper malah nggak jadi Tapi udah fakta gitu. Oh, apa tuh kalau boleh. Cewek Buleleng itu cantik-cantik. Oh, nih ya, nih. Untuk yang di luar Bali ya, terutama buat lu pade nih ya yang mau dari Jakarta nih, ambil orang Buleleng. Tuh, dapat tips dari orang Bali langsung. Tapi semua orang Bali cantik emang. Ya, Oh, semua iya, Bali Cari iya. aman dikit lah dulu. Cari aman, cari aman. Takutnya kan tersinggung ya kalau yang dari Iya. Kelungkung, dari Karangasem tuh. Tapi aku sebagai orang Jakarta yang di sini ya, Ya. aku yakin orang Bali itu cantiknya natural, guys. Iya sih. Aku puji. Coba. Berarti Coba gimana tuh? Wah, mereka tuh gini loh. Kulit tuh nggak harus putih, tapi itu sawo matang. Cuman tuh indah gitu loh. Gimana ngejelasinnya ya? Indah lah pokoknya. Kalau kalian lihat nih, yang dari kalian suka Cindo ya, jadi suka orang Bali kalian. Coba dulu. Wah, harus coba nih. Harus coba sekali ke Bali nih. Atau nggak kan ada Bumble itu kan, buka aja lah, buka kan ke arah Bali, ke arah Bali kan. Wah itu Mainannya Bumble. wah guys, kalau kalian lihat terpesona kan. Makanya kan bule sukanya orang-orang Bali dong, ya kan fakta kan. Fakta. Karena ya itu benar-benar menawan sekali. Ya. Ya. Makanya wah itu kan. Ngomongin juga tentang orang cewek-cewek Bali juga kan. Ini kan juga aku sempat lihat cewek-cewek Bali ini kan juga suka ke pantai nih ya kan. Iya. Ke pantai segala macem gitu Kayak kan. aku tahu nih arahnya kemana. Iya kan pasti tahu dong. Iya. Nah, ini mungkin agak sedikit sensitif dikit tapi lah ya dikit lah ya. Iya. Kok bisa sih kayak cewek-cewek Bali ini pede gitu loh. Cuman pakai bra doang gitu loh. Cuman pakai pakaian yang anak pantai abis gitu loh ya kan. Karena aku sempet ada temen Jakarta gitu kan. Mereka tuh selalu bilang hore ke Bali gitu kan. Pakaiannya bebas gitu kan. Anjing cabul. Pakaiannya santai gitu kan. Enggak masalahnya enggak cowok juga sama gitu loh. Juga seneng gitu loh maksudnya. Itu coba apa sih fenomenanya coba jelaskan gitu loh coba. Ya gimana gue? Coba Agung coba. Ini kayak muka-mukanya muka PK nih kayaknya. Enggak. Ternyata muka normal. Coba. Mungkin gini ya, gara-gara faktor istilah itu orang-orang di Bali itu gimana yang kayak nggak terlalu peduli sama gimana cara mereka berpakaian gitu ya mungkin ya. Itu gimana mungkin? Mungkin sih. Tapi kalau dari aku ya perspektifku. Ya boleh. Enggak, bukan perspektifku. Perspektif Chang nih. Nanti abis ini kita baca bahasa Bali ya. Kenapa ya? Ada sesinya. Kalau misalnya cewek Bali itu ya, kenapa dia kalau misalnya ke pantai itu terlalu terbuka gitu tuh karena emang sudah kedoktrin sih gitu. Yes. Kayak kedoktrin kayak misalnya kita nih pantai ini emang khususnya tempat terbuka gitu loh. Masa kita pakai baju apa misalnya pakai baju astronot ke pantai kan nggak mungkin. Tergantung tempatnya berarti gitu loh. Pakai jaket hoodie gitu ke pantai kan nggak make sense gitu. Ke pantai itu emang khususnya kita terbuka gitu. Kayak misalnya nggak pakai baju tapi pakai daleman gitu. Karena itu kan area sensitif gitu loh. Iya benar. Nggak pakai celana tapi pakai underwear gitu. Kalau di Bali cawet namanya. Cawet ya. Cawet gitu. coba. Jadi Tapi kayak stereotipnya itu nggak bakalan ke pornografi sih gitu. Biasanya. Jadi kayak kita tuh emang khusus untuk healing. Kalau nggak healing ya berenang.
Gitu aja. Itu tujuan utamanya berarti ya. Iya, tujuan utamanya. Karena Nggak ada. mungkin gini, kalau dari orang luar, terutama orang Jakarta lah ya, kalau dari aku nih, Boleh. kita ini mungkin terdoktrin dengan Apa tuh? kesopanan gitu loh, Oh, ketertutupan gitu kan. Iya, Tapi kan nggak juga menutup, ada beberapa juga yang mungkin terbuka lah gitu kan. Karena aku jujur ke Bali pertama kali itu kayak agak sedikit culture shock lah gitu kan. Wow gitu kan. Apa tuh beli Yogi? Itu pembahasan cowok. Waduh, itu ada sesi lain tadi ya. Ya karena Tapi sebelumnya kita udah pernah ke Danau Tempe nggak? Maksudnya itu Danau Tempe itu kan tempat untuk gimana? makan. Di sana banyak tempat makan loh, Gi. Tempat Oke. makan. Bis itu jalur ke Sanur kan pakai Danau Tempe bisa. Oke. Jadi kayak cuman jalur untuk makan ataupun tempat transportasi maksudnya. Oh, disclaimer jangan diikutin ya. Berbahaya salah. Itu sesi nanti ya. Sesi lainnya ya. Oke. Karena gini guys, Gung. Karena Gimana? orang-orang adalah beberapa oknum orang-orang nih yang kayak dia tuh ya terutama Jakarta ya, kayak munafik gitu loh kayak oh Bali nih tertutup sekali sih gini apa terbuka sekali sih gini pakaiannya nggak sopan gini. Sedangkan jika nanti dia diberikan ya seperti itu akan tergoda gitu kan maksudnya itu berarti kan balik ke diri masing-masing kan. Iya, Bagaimana balik ke cara diri kita masing-masing. melihat orang itu gitu kan di pantai. Apakah yang tadi Bagas sama Gung bilang kan apakah kita udah mau refreshing atau mau nyuci mata? Iya, benar. Iya kan? Iya, Tergantung gitu kan. Nah, Iya, kalau benar. dari aku sih itu udah bener-bener bagus sih. Karena kalau kita hanya ngulang lain nih, aku senang sama orang Bali karena mereka tuh terkesan bodo amat. Bodo amat. Iya, karena kalau di Jakarta kan sedikit-dikit demuin sama tetangga gitu kan. Ya misalkan kita misalkan contohnya nih, kita bawa cewek pulang tengah malam gitu kan. Oh iya. Wah ngapain orang nih, wah nggak bener nih gitu kan. Iya. Kalau orang Bali kan nggak, cici gitu kan. Kalau di Bali ya mau ngapain ke? Nah, gitu kan. Kalau di Bali bawa cewek sampai megatras nggak apa rasanya? Waduh, ini kemana nih ya? Semoga kita nggak kena megatras. Iya, Ya. karena kalau anak dia kan masa gak punya cewek? Apa jangan-jangan anak dia cewek 5 lagi? Aduh. Ada ini lagi stereotip. Enggak ada lah. Oh. Kalau misalnya stereotype tuh paling ke anak Badung lah, ke anak Canggu rasanya. Iya, baru semua canggu gitu. Ya itu ada beda juga ya, Iya, anak canggu iya. sama anak kode itu ya, Kayak agak beda. gorengan dibungkus. Karena Ya lagi. karena guys beberapa temanku ini emang suhu dugem ya. Ya, jadi kalau mau ada info, apalagi kan orang Jakarta tau lah Sisi, Lava Vela ya kan. Lava Vela, Red Itu- Ruby. itu tuh Anjir. itu wajib kalau itu kan. Iya itu wajib sih itu. Kayak- Ada nggak syaratnya kalau anak kode itu juga harus dugem gitu, harus bisa kesana juga atau enggak gitu? Oh, kalau anak dia tuh lebih ke ngopi ya. Ya, lebih ke kafe-kafe gitu. Ke cafe kita. shop gitu loh. Ya, Coffee shop gitu. Kayak misalnya Ah. ETN apa space untuk Satu itu working gitu. ini jenar cuy. Jenar Jenar, cuy ya. oh. Di Kodia tuh ada gini apa tuh ada kayak sebutan kalau kita mau nongkrong gitu loh. Tahu apa nggak? Apa coba? P jenar. Coba dijelaskan beli bagas apa tuh artinya? P jenar tuh ada namanya coffee shop gitu. Coffee shop di mana? Di ini apa? Di dekat Jalan Veteran gitu lah Oh iya, coffee Jalan shopnya. Veteran ada dekat. Pokoknya di wilayah tempat coffee shop veteran lah gitu. Oke. Nah itu tuh udah terkenal gitu loh di Kodia gitu, di Denpasar lah lebih tepatnya gitu. Kalau misalnya kita mau nongkrong yang lebih ke Kodiais gitu, ke Jenar sih. Jenar udah pasti sih. Ke Jenar. Recommended banget sih. Recommended. Ya ini kok kalian tahu banyak ya? Kalian suku dia apa emang? Ketua perkumpulan kok dia nih kayaknya dia. Kok tahu banyak ya? Ya Keren. kita kan udah mendarah daging ya. Oh, kayak iya. gitu. Daging soalnya. Darah ini Boleh bukan lah, darah cuy. Tapi Kopi. Ya ini kayak kode ya guys ya Iya, yang mau benar. kenal atau misalkan on Jakarta mau kolaborasi kan ya kan? Iya, Sama coy. dia bisa gitu kan. Ya. Ini sesuai janji nih. Tadi Oke. kan sama beli Gung sama beli Bagas kan. Kita mau belajar bahasa Bali anak Kodia. Nggak salah disclaimer dulu nih. Boleh nih. Karena temen-temen Cang gitu kan. Temen-temen Cang Sudah di- mulai akulturasi ya, ya. akulturasi kan. Di sini tuh bajingan semua gitu kan. Karena Gimana tuh? gini, kalian tuh mengajarkan saya nih bahasa yang buruk dulu gitu kan. Baru yang baik gitu kan. Coba contohnya nih ya, contohnya nih. Contoh. Misalkan, coba Gi, kamu ngomong sama bapak-bapak itu. Weh naskel yang kemana ke gitu. Wah,
Itu kan gila gitu kan. Untungnya. Iya, itu kan. Untungnya aku cari tahu dulu gitu. Bangsa temen gue nih kan bener-bener kan. Nah, coba mungkin bisanya dari Beligung sama Beli Bagas kan mengajarkan yang ya bro juga gitu. Yang bro ada. Baru masa kalian dapat yang baik, aku yang buruk dulu enggak boleh. Sama-sama solid lah. Coba. Kalau ada yang buruk nih coba gimana? Gini. Kalau misalnya Kini sama pemangku gitu. Pemangku ini orang suci nih. Kita kan otomatis harus ngomong yang suci-suci. Sopan yang gitu sopan ya. gitu. Enggak boleh macem-macem lah gitu. Oke. Di sini tuh coba Ki bilang gitu. Ubeng ngamah gitu. Nih disclaimer saya nggak tahu ya, jadi jangan terlalu percaya dulu. Itu dia. Ayo makan. Ya, ayo makan. Itu halus banget itu. Halus itu. Kan. Kalau misalnya di Bali itu stereotip Bali itu ya kalau misalnya ada tamu itu kita harus ngajak makan. Kayak misalnya nih aku ke rumah dia nih, ke rumahnya Wijung nih. Wijung. Dia tuh pasti bakal kayak nawarin gitu. Gas yuk makan dulu yuk gitu. Itu kayak ibaratkan tali persaudaraan lah gitu. Tali kekeluargaan. Bisa kalau misalnya ada orang suci atau enggak orang-orang Bali lah gitu. Orang-orang Bali mampir ke rumah Ki gitu. Bilang, subuh ngamah gitu. Itu coba. Itu baik. Dari ketawa kalian tuh ya, itu sudah menunjukkan kebohongan sih. tapi ya mungkin boleh diceritain aslinya gimana maksudnya? Aslinya apa lah gitu lah. Karena ini jangan terlalu sesat ya berarti ya. Coba ya. Itu apa sih yang sebenarnya itu sama sih apa tuh artinya. Makan tuh tetap artinya ngamah, tapi lebih kasar. Iya, karena ada pengertian yang mungkin orang umum takutnya salah nangkep, tapi itu ternyata kasar gitu kan. Contohnya sama deh nih, kayak misalnya kalau Ki bandingin bahasa Bali sama bahasa Jaksel. Oke. Bahasa Balinya ibu apa? Memek. Kalau di Jaksel kan beda kan artinya kan? Ya, itu sih berbahaya sekali ya. Tapi kalau misalnya di Jaksel nih, kalau orang lagi make make up gitu contoh. Kan yang cewek-cewek gitu misalnya. Wih, aku mau make celak nih. Nah, kita kan celak. Celak untuk di sini gitu. Tapi kalau di Bali itu artinya alat kelamin cowok, Bang. Bayangin aja. Kontol lah tuh artinya cowok. Masa lu alat kelamin lu tempel di mata. Aduh, itu apa namanya? Itu belajar ya, kita belajar tentang bahasa Bali dan juga bahasa luar gitu. Karena aku juga ada satu bahasa yang ini sebenarnya kocak juga kalau di Jakarta sama di Bali. Kalau di Jakarta kan kenyang. Kenyang tuh kan kayak anjing. Kita kan aduh, kita kan kayak kenyang nih lah habis makan. Coba yang Bali apa tuh kenyang? Ya ada perbedaan berarti ya kenyang Jawa atau kenyang Bali berarti. Kenyang Jawa, kenyang Bali ya. Coba gimana beli kenyang Bali itu apa Kong? Kenyang Bali itu artinya gimana ya? Ya begitu berarti. Ereksi bos. Ereksi artinya. Ya istilah gampang sange lah gitu kan. Sange lah. Aduh aku lagi kenyang no gitu. Aku lagi ereksi no. Itulah istilahnya gitu loh. Ya jadi ada bangsat. Kita butuh belajar dulu ya kalau misalkan yang masih baru mau ke Bali gitu kan. Saran dari coba gimana sih kalau anak Jakarta mau ke Bali tuh harus gimana sih gitu kan, harus punya tips belajar apa sih gitu. Terutama kan juga anak Kodia kan harus tahu lah gimana gitu. Mungkin kalau ini ya saranku tuh lebih ke belajar ngomong keno sih bener ya. Biar kita tuh saling akrab gitu nanti. Kalau misalnya Ki itu misalnya apa ya dengerin aku ngomong lu gue kan aneh banget gak sih ya dia? Ya gak sih? Soalnya aku pernah kayak gini Ki. Kayak sorry potong ya gue. Aman-aman. Kayak misalnya nih kita nih pasti ada perbedaan gitu loh. Misalnya Ki nih orang luar gitu, orang Jawa. Itu sensitif ya, jangan terlalu ngomongin ya. Itu istilah orang Bali kok ngomong orang luar, orang Jawa gitu. Habis itu Ki ngomong, "Wih, Ki lagi ngapain gitu." Itu beda gitu loh. Kayak misalnya, "Weci" gitu. Kayak apa sih ngomong apa sih bangsat gitu rasanya. Ada yang aneh gitu. Ada yang aneh gitu. Rasanya tuh kok gini gitu kan. Sama juga kalau misalnya nih kita orang Bali ngomong, "Weh, lo lagi ngapain?" Aneh gak? Aneh kali kan? Aneh gak? Iya. Ini fun fact lah ya. Karena meskipun kita juga ngomong Balinya kocak, mereka juga sama. Kayak punya intonasi itu yang ya kalau kita di Jakarta ya itu lu gue tuh kayak gimana gitu. Coba kalau Beligung sama Bagas coba ngomong lu gue gitu coba.
lo gua. Kayak iya. ini kayak misalnya aku ngomong gini kan, lu lagi kemana? Gitu kan ada banget kan iya, jadi iya, kan. ada pelafalan yang Iya. ngerti gak sih lu pernah Jakarta gitu loh kayak gitu ya. Wih, gue lagi naik no. Nah, kayak gitu jadi kayak apa ya? Ada sesuatu yang harus kita samakan gitu Iya, intonasinya harus kan ada gitu. disamakan. Ya, itu makanya by the way, boleh kali minum dulu gitu kan? Oh iya, benar. benar. Apa nih arak nih? Nih kan tutupnya tutup. Ini kan tutupnya biru nih ya kan. Kalau bisa sih yang botolnya hijau gitu kan. Yang warna putih-putih bisa lah masuk gitu kan. Soalnya enggak, setahu gini, ya boleh sambil minum. Soalnya gini, setahu aku tuh anak dia minum gak sih? Oh iya, setahu aku tuh jelas. minum kan. Jelas. Iya, soalnya gini. Kalau kata orang Bali tuh nggak minum nggak afdol nggak sih? Ya setauku ya karena minum tuh bagian dari hidup kalian kan setauku nih. Karena kalau Jakarta kan masih jarang gitu loh. Iya, benar. Paling anak mudanya doang gitu. Iya. Kalau di Bali ya bener ya. Ini lebih di Bali sih kalau minum nih ya. Kalau misalnya di Bali tuh acara minum tuh untuk acara kebersamaan. Iya. Kayak misalnya, gitu. misalnya nih contoh yang paling biasanya terdengar kalau misalnya acara minuman arak tuh kan di Karangasem. Karangasem kan terkenal tuh. Ya. Arak api, arak Karangasem gitu. Oh, berarti Aku pernah nih. berarti dia produksinya gitu ya? Produksinya gitu. Aku oke, pernah nih oke. coba sekali ke Karangasem kan. Oke. Kalau misalnya kita nih dari Kodia orang datang kan kita silaturahmi dengan ngasih makan gitu, kayak nawarin makan gitu. Kalau di Karangasem beda, Cok. Nawarinnya arak bangsat. Oke, itu beda sendiri ya. Itu beda sendiri ya. Iya, tapi kayak ya kita menghormati lah gitu. Ya, Jadi sih. kayak ini ajang menghormati dan juga ajang kekeluargaan. Untuk saling akrab gitu. Iya, Ya. saling Karena gini, aku juga sempat ya pernah lah sama orang dewasa kan, bapak gitu. Kalau normal Jakarta kan paling cuma tawarin, "Dek mau makan gak?" gitu kan. Atau enggak, "Dek ini minum air putih" gitu. Dan datang. "Weh, minum." Wih. Minumnya tuh minum arak gitu loh. Bapak, wah keren nih kan gitu kan. Karena kalau Jakarta kan ya jujur aja tabu gitu kan. Jarang paling cuman beberapa orang gitu kan yang kayak cuman menawarkan minuman alkohol. Oh iya. Kita punya adat yang maksudnya ya selalu kaku lah. Iya, benar. Kalau di sini kan saya mungkin bagus. Minumnya banyak. Tapi kalau di Bali ini sekarang arak udah tercemar, Cuk. Kenapa tuh coba? Kayak kita kadang-kadang tuh minum arak tuh kok rasanya beda gitu ya. Kayak Karena apa tuh? lebih beda. Kayak misalnya arak murni nih, kita minum arak murni, kita kan sering minum ya, gue biasa. Gimana ya? Anak dia biasa. Anak dia biasa lah. Gak gitu. heran. Kita tuh minum arak murni sama arak yang biasa dijual di warung Madura gitu loh gitu. Oke. Itu beda banget rasanya. Kayak misalnya kita minum arak yang pure gini, yang asli gitu. Iya. Itu lebih enak di tenggorokan. Oh, Tapi kalau misalnya arak-arak yang dijual di Madura, tapi kita nggak ya tidak menyudutkan tidak lah menyudutkan ya. lah. Ya. Mungkin Ini ada disclaimer beberapa, ya, Ini disclaimer. lebih ke pengalaman pengalaman kita pribadi berdua. lah. Oke, gitu. boleh. Ya kan kita kan sini sharing. Iya. Jadi Iya. jangan yang baper ya tersinggung. Iya. Ini kan pengalaman pribadi gitu. Iya. Jadi kayak aftertaste-nya tuh bikin enak gitu. Oh. Setelah sudah lumayan fly itu kayak enak gitu loh rasanya. Mau muntah apa? Iya, Ada rasa kayak- apa gitu? Kayak muntah mau gitu muntah rasanya. Dan aku pernah lihat ya kayak misalnya di internet gitu, kalau misalnya itu kan ternyata campurannya beda, Cok. Campurannya itu ternyata bukan dari sulingan tapi malah alkohol murni anjing. Bayangin alkohol murni, Cok, bangsat. Dicampur, dan kalau misalnya dicampurnya tuh udah nggak jelas gitu lagi. Jadi kayak kelihatannya arak tapi itu bukan arak gitu. Dan penyebabnya akibatnya tuh bisa bikin mandul juga. Mandul. Untuk pria dan wanita. Pria dan wanita. Kalau misalnya kita konsumsi arak yang nggak resmi lah gitu istilahnya. Kalau yang resmi sih oke aja. Oke aja. gitu. Jatuhnya kalau Jakarta tuh kayak minuman oplosan. Oplosan. Iya, oplosan ya. Ya. Itu buat kalian semua ya. Buat penjual-penjual itu semua arak yang ya. dagang kalau- arak tuh benerin aja jualan. Iya. Pakai arak yang murni, jangan arak yang oplosan. Kalau kayak oplosan bangsat. Gitu. Tuh ingat. Jangan cemari Bali. Jangan cemari. Bang. Ya kan? Ya, karena arak tuh adalah sebuah kebudayaan juga. Ngomongin juga arak karena aku juga sempat kultur shock. Apa? Ada
hari arak. Ya. Ya itu keren. Buat aku itu keren banget. Itu beda banget. Itu gimana tuh coba itu? Itu kayak apa ya? Sebenarnya arak ini kan bagian dari leluhur ya. Oke. Ini bagian dari budaya leluhur gitu. Kayak misalnya kita mau ada tamu pasti ada arak. Kalau misalnya kita untuk ajang kekeluargaan pasti ada arak kayak gitu. Oh. Jadi kayak itu tuh ajang untuk menghormati apa yang sudah diberikan oleh leluhur gitu. Oh. Jadi ya makanya itu dibuat namanya hari arak gitu. Di tanggal berapa ya? atau ini deh bulan. Bulan apa ya? Kayak udah lewat deh rasanya deh. Ya udah lewat. Aku lupa juga arak itu hari apa itu. Buat orang Jakarta search ya. Biar kalian gratis minum arak, oke? Yeah. Ditunggu. Pokoknya komen hari arak tuh di hari apa dan tanggal berapa. Iya nanti. Ya. Kalau yang komen cewek nanti bakal dikasih sama Bagas arak gratis. Anjing. Oke? Anjing. Tapi kayak bukan gitu. arak deh rasanya. Oke. Nih aku juga mau nanya nih, mungkin ini untuk terakhir ya, karena kan Okay. kita kan juga terkendala waktu ya kan. Iya, Jadi iya. nanti ada persesi kok, tenang aja, kita ada sesinya. Okay. Ini tapi ini agak-agak seru nih pembahasannya nih. Apa tuh? Kenapa sih kalau orang Bali tuh hidupnya santai, hidupnya slow. Maksudnya slow living lah. Kalau kita nih itu benar-benar harus cepet gitu, hustle gitu loh. Bangun pagi, kerja, pulang lagi nggak ada waktu, gabut. Maksudnya gabutnya nggak ada gitu loh. Kalau kalian kan hidup kayak orang yoga gitu kan. itu di Ubud gitu kan. Iya, aku suka di temenku story kan yang di Bali kan. Kalau yoga, padahal kan dia kerjanya kayak kenceng tuh kayak manajer tapi kayak manajer cuman dia yoga, kerja. Itu apa sih gitu loh coba kalau kalian tuh? Kalau kita kayak emang santai kayak gimana ya? Karena kita tuh kerja tuh nggak di bawah tekanan gitu. Iya sih. Kita tuh santai. Apalagi kan kita banyak ada pariwisata, kita banyak ada tempat-tempat unik di Bali gitu. Kayak bisa working space gitu tuh banyak di Bali. Jadi kayak kita kerja tuh menikmati gitu loh. Kita menikmati suasana. Abis itu kalau misalnya mau kerja tapi nggak mau berat, kerjain di pantai gitu. Jadi kayak kita tuh gak terlalu terbawa suasana hektik yang ada di Jakarta sih. Jakarta emang hektik banget sih itu. Sumpah ya, kita tuh di Jakarta itu iri sama kalian. Kayak kalian tuh bisa healing gitu loh. Kalau kita kan mau kemana, Pantai Ancol Burik kayak gitu ya. Hitam-hitam kayak gitu. Anjing. Kayak kalian enak kan mau kemana, ayo pantai mana, ayo deket kan. Kalau kita memang ada, tapi kan harus ke Jawa sana jauh kan, kita ke Jawa Tengah kemana. Kalian juga paling 30 menit nyampe ke Jimbaran gitu kan, yang pantai bersih segala macem. Itu hal yang sebenarnya harus kalian syukuri sih gitu loh. Karena di kita tuh gimana gitu kan. Apalagi kan kita kan juga punya pekerjaan yang dituntut kencang gitu kan. Kalau kalian kan kayak harus bisa punya kesantaian yang bagus, tapi juga kerjanya bagus gitu loh, kinerjanya gitu kan. Benar. Itu aku akuin keren. Karena di Bali itu kayak gini gitu. Misalnya kita nih kerja gitu, kita kerja dikasih kerjaan sama bos gitu. Aduh, males nih kerja di sini gitu. Kerja apa tuh? Kerjaan di luar gitu. Misalnya kita dikasih nih ngerjain di luar gitu. Pantai lah kita. Jadi bisa kerja sambil healing gitu. Iya. Iya berarti balance gitu lah ya. Balance. Karena kita ini kebanyakan healing lah. Bali itu kan ada singkatan ya. Apa tuh coba? Banyak libur. Keren kali cok ini nih. Aduh mantep banget kalau gitu. Terus kerja kemana? Ke sisi. Jadi kayak kita tuh udah udah kebiasaan healing. Kebiasaan healing dari. Berarti healing itu udah jadi bagian part of life ya? Bagi part of life banget. Pantas orang Bali jangan ke psikolog. Ya, itu sindiran keras ya buat orang Jakarta ya. Sindiran keras itu ya. Jadi kalau bisa kalian guys, kan jangan FWB, beda lagi. Itu beda lagi. Last cleanse loh. Itu jangan diletakkan itu ya. Aduh. Oke kalau gitu ini kan dari Belitung nih. Aku main ke Belitung sama di Bagas. Dari Belitung dulu deh secara personal. Apa sih harapannya untuk anak kuliah di Bali ini? Maksudnya kan ada stigma lah, jadi kan terlahirkan anak kuliah. Ini mau dibawa ke arah positif, apa bawa ke arah negatif? Coba kalau misalkan positif, jawabannya dong. Kalau aku sudah tadi ini ada positif ya. Oke. Nah, ada keterangan beda kan ya.
Soalnya apa ya? Mungkin yang kuliah sekarang orang-orang di Korea itu terutama di jadi daerah-daerah rumah sari lah. Kita tuh misalnya yang kuliah tuh mereka tuh kurang ngerti tentang ada gitu misalnya. Habis itu apa ya beribadah tuh kurang juga gitu lah. Jadi menurutku tuh soal apa ya? Soal lebih ke tentang beribadah sama belajar budaya sendiri juga sih. Soalnya penting juga kan. Orang lagi untuk belajar tentang budaya sendiri kan. Karena namanya Indonesia negara budaya. Iya. Jangan sampai karena globalisasi sama nih gadget nih kan ya kan jadi hilangkan budaya kita kan. Karena budaya baru itu budaya yang paling yang mobiliku ya. Itu budaya yang paling gitu kan sakral dan juga indah banget. Mulai dari galungan kalian ya kan. Terus juga dari itu, kayak betul juga udah mau dekat kok kan. Oh oke nih yang mau ke Bali nih galungan tuh biasanya wah Identik bagus banget gitu. Kalau misalnya kalau kini semuanya itu artinya kalian gitu. Kalau kini semua nih mau buka itu pokoknya cari di hari raya Nyepi, Galungan, kalau nggak Galungan itu Kuningan. Wah itu bagus banget itu. itu budaya apa hari-hari event yang paling jangan lewatin ya. Kalau Nyepi itu kan kita jarang loh misalnya ada di Indonesia lah gitu. Indonesia kayak menyiapkan satu hari itu tanpa gadget, tanpa lampu, hening, tanpa kendaraan gitu. Itu beneran dari healingnya ada di Bali situ. Kalau misalnya Galungan tuh ya mungkin di Jawa ada juga ya. Itu kayak penjor, tau nggak penjor? Tahu yang butuh kayak gini ya. Itu kayak di sepanjang jalan tuh pasti ada. Jadi kayak ini budayanya Lumayan ya. Tiket pesawat tuh nggak setara guys sama kalau misalkan mau ke daerah Bali tuh itu harus banget karena worth it. Kalau misalkan kayak maksudnya tuh nggak setara maksudnya tuh misalnya gitu nih. Sumpah itu worth it banget ya. Iya worth it banget. Apalagi pas ngerupok tuh sebelum Nyepi. Bisa udah ogoh-ogoh. Apalagi ogoh-ogoh yang serba beli keduk. Ini kan nggak tahu kan. Nah, dia aja loh. Nah, tahu tuh makanya ke Bali. Makanya harus balik loh. Nah, coba kalau gitu untuk beli bagas juga nih ya. Apa sih tadi yang aku udah nanya harapan baiknya untuk anak kuliah di Bali ini? Sebenarnya kalau untuk anak kuliah di Bali ini sih udah menurutku berkembang ya. Karena dulu sebelum COVID itu belum ada namanya julukan anak kodia atau enggak ya istilahnya kodia culture gitu tuh masih belum ada. Tapi akhirnya di tahun 2019 sampai tahun 2020 itu akhirnya anak kodia tuh naik, punya ciri khasnya sendiri sama kayak anak Jackson gitu lifestyle. Jadi itu sebuah hal yang positif lah gitu di bidang fashion, di bidang teknologi, di bidang SDM juga. Jadi kita tuh lebih dilihat orang yang gaul gitu. Tapi kadang-kadang dengan sebutan anak kodia atau anak culture nih kita tuh sama yang juga kehilangan budaya. Gitu. Sebenarnya apa sih yang ada di Bali atau di kota Denpasar ini? Misalnya di Bali tuh ada namanya lawar gitu, ada namanya buat penjor. Percuma kopi aja disedot tapi nggak arak disedot gitu istilahnya gitu. Ini istilah baru nih. Istilah baru ini ya. Ya kayak mungkin untuk kedepannya semoga anak-anak kopi itu lebih bisa setarain lah antara kehidupan modern Korea dan juga kehidupan tradisional Korea termasuk dalam budaya. Berarti perlu ada keseimbangan. Balance lifestyle ya. Karena emang sesuatu yang kita dapatkan itu biasanya ada pengorbanan. Ya. Tapi ya apa enggak kalau misalkan bisa dapat sesuatu, tapi itu juga bisa kita pertahankan kan. Tapi kenapa enggak kan bisa kita pilih itu kan? Apa kita harus ada pos kayak gitu kan? Ikuti standar Betara, jangan ikuti standar TikTok. Itu ya. Buat perempuan TikTok ya, bagi yang Bali juga gitu. Jangan ikuti standar TikTok atau enggak kalian habis. Jangan ya dek ya. Jangan ya. Nah, kita ada punya acaranya ya. Coba dong dari Beligung sama Beli Bagas ada nggak ya atau enggak kata-kata yang ya buat penutup lah gitu kan, maksudnya kata-kata istilah penutup lah gitu. Apa gitu coba kalau ada kalian kali ditunjukin. Kita di sini sebenarnya ada sih kata-kata. Kita kalau di channel kita ya. Oh iya sebelumnya kita juga ada channel TikTok gitu namanya
Kodia ya. Enggak remaja Kodia. Remaja Kodia, oke. Kita tuh punya sesi juga kalau misalnya di akhir tuh panggilannya apa nih? Skuis. Oh, anak gue juga ya. juga. Oke. Jadi kalau misalnya kita ada sesi kita ngomong Ini lah boleh ya. 1, 2, 3. Skuis. Keren ya kita. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri dulu. Jangan lupa ya subscribe ya. YouTube, TikTok, sama Instagram di Apa Cerita Indonesia. Kalau gitu izin pamit undur diri. Gimana tadi kalau undur diri coba ada yang lo gitu kan? 1, 2, 3. Sampai jumpa di next session. Thank you. See you next time. See you next time.